Di otak kita itu ada yang namanya amigdala. Dengan amigdala ini, dia nggak bisa membedakan mana harimau atau floating profit yang tiba-tiba jadi minus. Floating dikit udah di close. Ejakulasi dini belum target, belum sampai tempatnya, udah keluar dulu. Memang otak manusia itu tidak didesain untuk trading. Dia didesain untuk survive di alam liar. Nah, amigdala merespon cut loss atau stop loss sebagai potensi luka fisik. Oke, buy lagi, truth nyung sepola breakout close MC. Kita tahu detail tentang di mana entry-nya, lalu di mana exit-nya ketika surplus atau ketika negatif. Konsistensi tidak pada besaran profite. Konsistensi itu kita berpegang pada trading rule kita. Insting yang membuat nenek moyang kita selamat dari harimau adalah insting yang membuat trading kita sering remuk. Why? Halo trader pemula yang kalau floating profit dikit-dikit udah di close. Ngerasakan kan? Umum, semua merasakan, aku pun gitu. Nah, di otak kita itu ada yang namanya amigdala. Nah, apa ini? Dulu nenek moyang kita itu punya radar yang namanya amigdala yang diturunkan ke kita. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk scanning apa yang kita anggap potensi bahaya atau ancaman. Maksudnya apa? Anggap gini, malam-malam lagi camping tiba-tiba semak-semak bergoyang. Otak langsung lari. Nah, respon cepat otak di sini itu tanpa mikir dan instan langsung boom, run atau dimakan hewan buas. Alat yang sangat useful sekali amigdala ini. Kayak Iron Dome itu loh. Ada ancaman sikat, run atau flight, bertarung atau lari gitu. Itu fungsi otak kita yang ini, amigdala. Nah, kampretnya dulu untuk survival. Good kan? Cuman sekarang jadi hambatan dengan amigdala ini. Dia nggak bisa membedakan mana harimau atau floating profit yang tiba-tiba jadi minus. Bayangkan kalian lagi nge-buy di titik ini. Udah cuan, surplus profit kan, floating profit, tiba-tiba news muncul dan spike down ke sini. Minus toh. Kalau trader tidak terlatih, bagi amigdala, bagian otak kita ini mendeteksi ini sebagai ancaman. Sehingga ketika kita floating profit dikit aja untuk secure, oh ini makanan ini. Floating dikit, TP-nya padahal di sini gitu kan. Floating dikit udah di close. Ejakulasi dini belum target, belum sampai tempatnya, udah keluar dulu. Kan ejakulasi dini kan itu. Oke. Bagi kalian yang sudah bertahun-tahun trading, biasanya ini akan sembuh sendiri. Cuman bagi kalian yang pemula, ngehold buy sampai ke TP ini susahnya minta ampun. Jadi seperti ada bug di otak manusia itu. Dia nggak bisa membedakan mana ancaman yang nyata dan mana yang ilusi. Swear, kalian bisa riset ini. Ketika di depan kalian tiba-tiba ada harimau, langsung kan respon instingtual itu langsung lari atau tarung. Jadi tubuh akan mengalirkan energi ke otot penggerak. Mekanismenya sama ketika kita membayangkan ancaman gitu. Oh ini bulan depan ini aku nggak bisa bayar kreditan ini. Waduh, masa depan gimana? Sama, kedua-duanya utang di masa depan yang nggak bisa bayar itu atau harimau di depan sama amigdala direspon sama. Makanya orang yang stres mikirin masa depan sebagai ancaman itu nggak bisa tenang. Karena energi yang dialirkan ke otot-otot penggerak ini itu fungsinya sebenarnya untuk
lari dari harimau. Makanya kan kalau orang lagi galau stres kan dia kan kayak lari, duduk pun nggak tenang, ya toh. Begitu pula ini. Nah, hubungannya di trading apa? Anggap kita ngebuy, cuan hanya segini nih, hanya macrut gitu. Sedikit banget. Amigdala ngomong, makan sekarang atau ini akan hilang selamanya. Makan sekarang. Si amigdala takut. Kalau hewan buruan, cuan kecil ini itu nanti hilang lagi. Memang otak manusia itu tidak didesain untuk trading. Dia didesain untuk survive di alam liar. So, apa ini miss-nya ini? Miss-nya apa? Keyakinan apa yang kita yakini? Kalau kita benar-benar telisik yang ada di program otak kita ini, ejakulasi dini, floating profit dikit di close, itu karena kita menganggap floating profit ini itu adalah kesempatan terakhir. Sehingga makan sekarang atau lapar selamanya. Ini seperti memetik buah mangga yang masih mentah karena takut besok akan dicolong tetangga. Yo, sama. Wahai pemula, welcome to Psychology Trading. Nah, ini kan kasus floating profit dikit di close kan. Liquid gitu. Tapi jangan salah, ini juga terjadi ketika kita mau cut loss. Mekanismenya apa di otak kita? Nah, amigdala merespon cut loss atau stop loss sebagai potensi luka fisik. Lalu, apa respon otak? Otak kita akan menciptakan mekanisme bertahan yang kita namakan dengan harapan. Cut loss atau stop loss direspon sebagai ancaman potensi luka fisik bagi amigdala. Sehingga otak kita menciptakan pertahanan yang berwujud harapan. Nggak mau cut loss, sakit kayak disayat. Amigdala kan dia goblok kan, amigdala sebenarnya goblok, nggak logis dia. Berharap jadi mau cut loss atau SL di awal dianggap itu luka. Akhirnya kita menghindar dengan berharap. Ya toh. Auto trading, tunggu. Jangan di cut loss dulu, nanti lah balik. Nah, goro-goro kampret ini nih, kita jadi penakut waktu floating profit, tapi jadi pemberani ketika floating minus banyak. Kayak makin lama kita menyadari kayak trading ini adalah dimensi aktivitas anti insting. Karena apa? Ketika amigdala ke-trigger, para ahli menyebutnya amigdala hijack gitu. Ketika amigdala ke-trigger, logika nggak berpikir normal. Nggak percaya? Coba tendang harimau yang tidur sambil ngerjain soal matematika. Berapa nilai kalian nanti? Bagaimana cara menghandle amigdala supaya lebih slow down? Basic teorinya sih ketika kortisol dan adrenalin spike karena emosi itu kalau normal ya sekitar 20 sampai 30 menit ketika sesudah harimau ngilang gitu. Kalau aku SL 2 sampai 3 kali kan ya mungkin agak kepicu kan ngamuknya. Oke, tutup chart, stay aside 20 sampai 30 menit. SL. Jadi nggak gampang kepicu gitu. Kita menunggu momen untuk emosi settle down dulu sebelum kita take next action. Kalau SL dan sudah exit dari posisi, kita bisa ini aku loh ya. Nah, hal paling kampret adalah ketika kita buy, lalu kita minus lagi, lalu jelungup,
nggak ada perencanaan untuk cut loss atau stop loss, dan amigdala ke-trigger, iki kuampret. Mending kalau 2-3 kali, oke, SL nggak ada posisi emosi keluar dari MT4, MT5 itu settle dulu. Dan cuman kalau ada floating minus, lalu amigdala ke-trigger, itu kayak apa ya? Kayak rumah kebakaran, di dalam ada kotak bensin dan kebakar juga. Lebom-bom, cocok. Oke, buy lagi, truth nyungsep, break out, close MC. Kalau kita mau berpikir secara jernih sebelum ini terjadi ya, sebelum kampret-kampret ini terjadi, kalau kita benar-benar clear, problemnya bukan di amigdala yang ke-trigger sebenarnya, bukan ketika kita emosi, jauh sebelum kita entry, jauh ketika kita bangun trading system. Why trading system ini penting? Karena kita nggak akan nyaman di suatu hal yang kita tidak familiar, kita nggak terbiasa. Ketika kita bangun trading system contohnya, ketika kita bangun trading system, di sini kita kan seharusnya tahu kan, kita tahu detail tentang di mana entry-nya, lalu di mana exit-nya, ketika surplus atau ketika negatif, risk-nya gimana, lalu targetnya di mana. Kan sudah di backtest dulu toh, dari teknik ini di backtest dan forward test. Ini jadi data kan, data. Semakin banyak data dari forward test maupun back test, kita akan semakin familiar, kita akan semakin nyaman, kita semakin tahu datanya, data penting tentang win rate dan risk to reward ditambah consecutive loss. Kita akan tahu data-data ini. Kalau si Mark Douglas bilang kejadian seperti ini, belum target, belum TP sudah di close, itu karena kita tidak berpikir dalam ranah probabilitas. Kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita pikir-pikir, ketika kita buy di sini dan stop loss kita di sini, TP kita di sini, sebenarnya kita nggak punya kendali kan di market. Mau ditunggu atau nggak ditunggu, kalau harga mau ke stop loss ya dia akan ke stop loss. Kalau mau ke TP ya dia akan ke TP dengan atau tanpa kita lihat, gitu. Nah, lupa. Lah gimana cara memastikan nanti bisa surplus? Totalannya, summary-nya semua trade ini bisa surplus. Nah, kan ada ini kan, kita kan punya data backtest, forward test. Ini data loh. SL trade yang loss itu akan ada. Win rate 100% mungkin ada. Cuman para trader profesional tahu rodok bullshit. Ya mungkin kalian pernah nge-trade 10 kali trade dan win semua. Aku punya win rate 100%. Kurang datanya, kurang. Coba trade 5 tahun. Kita lihat apakah ada yang loss. Trader ya, semua yang profitable, semua yang kalian tahu yang profitable, yang sudah lama trading, banyak minum garam, makan garam, mereka akan tahu akan ada loss, itu pasti akan ada. Jaminan profit di market itu lucu sih, bagiku nggak ada jaminan profit. Cuman dengan kita punya trading system akan ngebantu apa? Supaya kita bisa survive lebih lama. Nah, ganjalan paling umum kan ada 2 kan. Kalau ngomongin ejakulasi dini di market, entah kita nggak punya trading system, atau
kita gagal eksekusi. Fail. Oh gini. Fail to execute. Aku nggak membahas tentang trading sistem ya, merencanakan trading. Untuk kan di trading sistem kan ada hitungan kapan entry, kapan exit, berapa risikonya, gitu kan, berapa persen risikonya, lalu syarat-syarat kayak gitu, trading rule bla 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 bla, dan itu penting. Tanpa itu akan terombang-ambing di market, wis toh, nggak akan survive lama. Hanya akan jadi penggembira, merang-ramein market. Cuman ya monggo kalian. Nah, yang paling umum cuman aku sudah buat videonya tentang cara buat trading system versiku. So, rata-rata kita kan gagal untuk mengeksekusi kan. Udah punya trading plan gitu kan. Contoh di price action. Di kiri ada zona. Ketika harga melakukan pendekatan ke zona itu, sini kan, ini ada benteng, penghalang, oke. Contoh planning sell di supply. Di sini ada demand, di sini ada demand. Harga turun ke bawah, ngebroken demand yang ini, broken, tinggal nunggu retrace-nya, eksekusi di sini, stop loss di sini, target di sini. Nah ini contoh teknik yang simple. Mungkin kita tahu teknikal, cuman kalau mentalnya kurang bagus ya tetap mau eksekusi failed. Mungkin oke entry di sini, cuman running profit sampai segini sudah di close, nggak sampai target. Cuman beda lagi lah ya, kalau di trading plan kita memang kita merencanakan setelah entry di sini, exit di sini, nggak apa-apa. Kalau ada di trading system. Cuman kalau nggak ada di trading system, kok kita eksekusi, nggak konsisten dong berarti itu. Iya toh? Kan kalau kita perhatikan trading system, oke, cas dulu. Sistem di situ kan kumpulan rule kan, kumpulan SOP kan. Oke, kalau mau trading, satu contoh apa, ngamati chart, 2, 3, ada pattern, lalu 4, oke, harusnya kehitung, ada konfirmasi apa. Nah, kan kumpulan SOP ini kan, iya toh? Nah pertanyaannya, kalau ngomongin konsisten, di trading kan nggak ada kan profit konsisten sebenarnya. Konsistensi itu tidak pada profit. Siapa yang bisa konstan 10% sebulan selama 5 tahun, itu siapa? Why? Gini, nanti pasti ada yang bulan-bulan di mana hanya BEP, bulan-bulan minus ada. At least aku pengalaman langsung, nggak katanya. Jadi contoh, coba trading 5 tahun gitu, pasti ada bulan-bulan minus, ada bulan-bulan BEP. Cuman kan yang penting kan totalane gitu kan, dari long term ini. Nah, artinya konsistensi tidak pada besaran profite. Konsistensi itu kita berpegang pada trading rule kita. Nah, artinya eksekusi itu adanya di ini, konsistensi mengeksekusi sistem. Konsistensi ngikuti trading plan. Perkara profit atau enggak tergantung market. Kalau loss, Pak, bisa direvisi sistemnya. Ya bayangin nopo tiap trade kok kita syaratnya beda-beda. Ada yang pakai teknik A, entry 1, teknik entry 2, teknik 2. Kan ya buyar. Apa yang mau dikonsisteni? Katanya, kalau jadi trader harus disiplin. Pertanyaannya, disiplin pada apa? Kalau yang kita disiplini saja nggak ada. Mau disiplin pada apa kalau kita nggak bisa mengeksekusi rule-rule-nya? Oh, mungkin disiplin depo mungkin. Disiplin MC? Mungkin. Kalau kalian mau diskusi lebih lanjut, ngobrol-ngobrol, monggo di forum Discord, forum price action. See you di forum.